Nah, jadi permasalahannya adalah reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key. Nah, ini berarti ya ada kemungkinan harddisknya tidak terdeteksi, atau di dalam harddisk atau di dalam SSD memang tidak ada sistem operasinya ya. Oke, saya akan coba memperbaikinya ya. Tentunya yang pertama saya harus mendeteksi dari harddisknya dulu ya, harddisknya dalam kondisi normal atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat, rezeki lancar, berkah. Berjumpa lagi dengan channel informatika. Kali ini ya saya akan membuat video mendeteksi atau troubleshooting ya kalau mengalami komputer, laptop ya. Kalau sekarang ini saya akan melakukan untuk laptop ya, tapi kan pada dasarnya laptop komputer itu sama ya. Jadi yang saya alami adalah seperti ini. Nah, jadi permasalahannya adalah reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key. Nah, ini berarti ya ada kemungkinan harddisknya tidak terdeteksi, atau di dalam harddisk atau di dalam SSD memang tidak ada sistem operasinya ya. Oke, saya akan coba memperbaikinya ya. Tentunya yang pertama saya harus mendeteksi dari harddisknya dulu ya, harddisknya dalam kondisi normal atau tidak. Ini kondisinya sudah ada harddisknya, tapi mau saya coba dulu pakai harddisk yang lain ya. Ini pakai SSD ya, SSD 128 mereknya apa nih, join ya. Nah, nanti kalau pakai SSD yang lain tetap nggak bisa, mungkin solusinya adalah nanti diinstal ulang gitu ya, atau dibikin partisi baru. Oke ya, saya mau coba ganti SSD dulu ya. Ini buat para pemula nggak usah khawatir bakal tertukar ya, karena memang portnya sudah dibuat sesuai dengan yang pasangan-pasangannya, jadi tidak akan tertukar. Mendeteksi SSD-nya agak berat nih sepertinya ya. Berarti sepertinya ini ada di SSD permasalahannya ya. Pada saat mendeteksi SSD ini lama ya. Oke, saya coba ganti SSD lagi yang lain. Nah, begitu saya ganti SSD yang lain, ini bisa ya. Berarti kan SSD yang ini memang bermasalah ya. Jadi harus dipartisi ulang sepertinya yang ini nih.
harddisk yang ini juga sepertinya bermasalah juga ya, karena dia minta scanning atau refiring drift ya. Nah, penyebabnya apa yang seperti ini? Biasanya penyebabnya adalah komputer dimatikan tidak dengan prosedur ya, atau mungkin sering mati listrik. Mau nggak mau nanti ini harus diinstal lagi, install ulang gitu ya, biar partisi-partisinya, atau kalau di harddisk itu tracknya mungkin ya, kalau ada di DVD itu ada, di CD itu ada track biar kembali normal lagi ya. Tapi ini saya coba dulu sampai selesai untuk scanning, setelah itu saya restart apakah normal atau tidak. Bisa skip aja ya. Oke ya, setelah diganti harddisk, ganti SSD maksudnya ditukar, ini sudah kembali normal ya, itu sudah bisa. Dan tadi juga sudah saya restart, dan untuk kembali boot ke tampilan siap pakai atau ready ini sudah normal. Tapi saya coba lagi sekali lagi deh ya. Coba restart lagi. Oke ya, dari boot awal sudah normal ya, boot awal sudah normal, dan ini siap untuk ke desktop. Nah, udah siap ya, udah bisa, berarti ini udah normal. Demikian tadi sedikit troubleshooting untuk permasalahan komputer tidak bisa booting ya, tidak bisa apa ya, kalau di bahasa komputer memang booting ya. Jadi proses menghidupkan komputer sampai dengan tampil siap pakai ya, sambil tampil ke desktopnya itu ya, itu sudah bisa teratasi ya. Kesimpulannya adalah ketika tampil teks ya, ketika DOS-nya muncul ya, tampil teks atau itu berarti di situ ada tulisan no bootable, atau mungkin no harddisk yang nggak atau pada saat mendeteksi harddisk atau masternya itu lama, berarti ada permasalahan pada harddisknya ya. Kalau mendeteksi master lama berarti mungkin harddisknya. Tapi kalau misalnya no bootable, mungkin yang pertama harddisknya rusak, yang kedua memang di dalam harddisk tidak ada sistem operasinya, yang ketiga apakah kabelnya sudah dipasang atau belum ya, kabel power misalnya itu kan, kabel datanya gitu ya. Jadi semua harus dicek ya. Pertama memang cek dari kabel power ya, kabel data. Nah, kalau sudah dicek normal tapi masih tampil no bootable atau nggak ada harddisk lah bahasanya gitu ya, itu berarti harddisknya harus dicek, mungkin ada kerusakan. Caranya ya bisa, kalau ada harddisk lain atau SSD lain bisa ditukar terlebih dahulu. Kalau sudah ditukar masih nggak bisa juga ya, berarti ada kemungkinan dari kabelnya yang harus diperbaiki, kabel power misalnya gitu ya, nggak ada power masuk gitu kan. Nah, tapi untuk kasus yang saya ini ternyata memang harddisknya yang bermasalah, dan saya ganti dengan SSD yang lain. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat saudara-saudara, buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya, biar rame channel saya gitu kan. Kalau rame kan semangat bikin kontennya gitu ya. Terima kasih, salam sehat selalu, sukses buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika.